Bagaimana orang yang terbunuh bisa masuk neraka padahal dia korbannya? Kenapa korban bisa masuk neraka? Apa kata Rasul? Innahu kana harison ala qatli sahibihi. Wahai sahabatku, karena kalau tidak dia yang terbunuh, pasti dia yang membunuh. Pilihannya cuma dua, jadi pelaku atau jadi korban. Karena dia memiliki niat untuk membunuh saudaranya sesama muslim, maka hukumnya sama, pukul rata. Baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Majlis Taklim Aisyah Basuni, wabil khusus sahibil majlis, orang tua kita Bapak Haji Omid dan Ibu Hajjah Kokom beserta keluarga. Kita doakan anak cucu mantunya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunianya, hajat akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Ustadz Haji Basit, Ustadz Hashim, dan guru-guru yang lainnya. Orang tua kita Bapak Haji Kasim, Bapak Haji Ojim, Bapak Haji Mu'in, Bapak Haji Ooy, dan para orang tua yang lainnya. Para tokoh, para sesepuh, Bapak RT, RW, Lurah, Camat, ada semua ya? Alhamdulillah. Ini yang di depan saya camat semua ini, calon mati. Ada yang pengen umurnya panjang 200 tahun. Hajeun urang geus pararaeh manehna hi sosoranganan we. Ye geus nini-nini peot anu maturan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur kepada kita semua. Walaupun umur pendek tapi dapat diisi dengan ibadah kepada Allah, daripada umur panjangnya geus kolot teu daekeun ibadah, mubazir. Maka kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, mendengar berita-berita di akhir-akhir ini
macem-macem sih beritanya, ada yang lucu, getek, bin naon ngaranna, kejelas lahnya. Tapi ada juga berita yang menyayat hati, seperti berita di Sudan. Di Sudan itu lagi perang saudara, Bapak Ibu. Sesama kaum muslimin saling membunuh, padahal sama-sama orang Islam. Kalau di Palestina kita nggak masalah, maksudnya statusnya jelas, kafir lawan muslim, betul ya? Tapi yang menjadi masalah adalah di Sudan ini sesama orang Islam, sesama orang beriman bunuh-bunuhan hanya karena memperebutkan wilayah, memperebutkan tambang emas. Jadi masalahnya masalah duniawi, dan kita khawatir juga di Indonesia terjadi hal seperti itu. Kenapa? Mengingat Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Indonesia punya emas, punya uranium, punya batu bara, kekayaan lautnya, kekayaan hutannya, kekayaan gunungnya. Komodoi orang Brebes benghar-benghar Pak, emas nage aya nu 60 kilo, 70 kilo. Orang Jawa mah bala leunghar. Aduh. Di Indonesia, di Sunda, iya, ibu-ibu nu boga emas kuat puluhan kilo gitu, bogana AA. Nah, maka untuk menyikapi permasalahan tersebut, pertumpahan darah antara kaum muslimin, peperangan saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membaca satu hadis. Hadis ini semalam saya bahas di Masjid Miftahul Hidayah, dan sebetulnya memang kajian kitab di sana ya. Sebetulnya kan kajian kita kitab Nasha'ih Diniyah ya. Cuman saya belum baca kitabnya, nggak bawa juga. Jadi kita bahas hadis ini saja karena berkaitan dengan topik yang banyak ditanyakan oleh orang-orang. Pak Ustadz, bagaimana jika seorang muslim dengan muslim saling membunuh? Siapa yang salah? Bagaimana nasib keduanya? Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita baca hadisnya ya. Kitab yang saya gunakan adalah kitab Hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi. Qalal musannif, pengarang kitab ini mengatakan, al haditsus saminu wassalasuna, hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa firman beliau? Man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. Ini kira-kira wali itu apa dan siapa? Nanti akan kita bahas. Barang siapa yang memusuhi waliku. Apakah Bang Karni termasuk wali? Lu lain cenah ibu-ibu, aduh udah ekstrim banget. Kedeng heula Bu. Siapa tahu Bang Karni itu paku buminya Tegal Gede. Waliyun min auliyaillah.
barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku mengizinkan kepadanya untuk melakukan peperangan. Jadi genderang peperangan sudah ditabuhkan. Kenapa? Karena dia memusuhi waliku, kata Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai melebihi amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban agama. Wa ma yazalu abdi. Wali kita udah datang. Amun beliau geus datang ge ngaji kudu geus wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku, bukan hanya dengan yang wajib, tapi dia mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah. Jika dia mendekatkan diri kepadaku selain dengan wajib, dia pun mendekatkan diri dengan yang sunnah, maka aku pun akan mencintainya. Salam Hajadir, insyaallah. Waduh, ganteng semua. Bu, mau dicintai Allah? Kalau dicintai Bang Karni bagaimana? Bu, sok gitu ibu-ibu. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi. Apabila aku telah mencintai hambaku tersebut, maka aku akan menjadi pendengarannya saat dia mendengar. Wa basarahul ladzi yabsuru bi. Dan aku akan menjadi penglihatannya saat dia melihat. Wa yadahul lati yabtishu biha. Dan aku akan menjadi tangannya ketika dia mengayunkan tangannya. Wa rijlahul lati yamshi biha. Dan aku pun akan menjadi kakinya saat ia melangkahkan kakinya. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Jika hamba yang aku cintai tersebut meminta satu permintaan kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaannya. Doanya tidak akan pernah aku tolak. Doanya senantiasa akan aku ijabah. Kenapa? Karena aku mencintainya. Wala inista'adzani la'u'idannahu. Jika hamba yang aku cintai tersebut meminta pertolongan kepadaku, niscaya akan aku lindungi dia. Kenapa? Karena aku mencintainya. Mencintai apa micentai, Bu? Beda seetiknya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Apa yang dicintai oleh hambaku, aku akan mencintainya, dan apa yang dibenci oleh hambaku, aku pun akan membencinya. Dan jika hambaku benci mati, maka aku akan membenci kematian. Artinya apa? Ketika dia mati, akan aku mudahkan kematiannya. Amin ya rabbal alamin. Bu, pae hayang hese hayang gampang. Ayeuna. Atsok itu. Amun ke mah hese ayo. Kumaha amun ke mah hese.
Amun ayeuna gampang kumaha daek ayeuna. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Titik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi pertama, hadis ini adalah hadis sahih. Hadis sahih bahasa Indonesianya apa? Valid, bukan hoax. Emang ada Ustadz hadis hoax? Ada. Bahasa hadisnya adalah hadis maudhu', hadis palsu. Jadi ada hadis valid, ada hadis palsu. Hadis valid itu ada 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Cuman hadis dhaif itu validitasnya kurang, sehingga penggunaannya terbatas. Nah, hadis yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini hadis sahih valid, bisa digunakan untuk sandaran akidah, walaupun untuk sandaran akidah para ulama berbeda pendapat. Bisa dijadikan sandaran hukum dan bisa dijadikan sandaran fadhailul a'mal, cerita-cerita, manaqib dan lain sebagainya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau hadisnya diriwayatkan Bang Karni langsung doib ini hadisnya. Nah, jadi sahih, kitab sahih itu adalah 5. Ada 5. Pertama sahih Bukhari, kedua sahih Muslim, ketiga sahih Ibnu Khuzaimah, keempat sahih Ibnu Hibban, dan yang keempat sahih Imam Hakim. Jadi ada 5 kitab yang memuat hadis-hadis sahih. Nah, hadis ini dimuat di dalam kitab sahih yang dikarang oleh Imam Bukhari. Sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah. Ini bapak-bapak masih ingat gak Abu Hurairah artinya apa? Bapaknya kucing. Abu, bapak, Hurairah isim tasgir dari Hirun yang artinya kucing. Jadi hadis ini diriwayatkan dari bapaknya kucing. Wah, bagaimana ceritanya hadis diriwayatkan oleh bapaknya kucing? Ternyata bapaknya kucing atau yang bahasa Arabnya Abu Hurairah itu hanya julukan saja. Siapa nama aslinya bisa dilihat di dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar, dan ini dinukil di dalam kitab Subulus Salam yang dikarang oleh Al-Imam As-Sun'ani. Pak Dokter, siapakah nama asli Abu Hurairah? Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sokher. Namanya Abdurrahman, nama bapaknya Sokher. Jadi disebut Abdurrahman bin Sokher. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dalam ilmu balaghah ini disebut khobariyatun lafzon insya'iyatun maknan. Secara lafaz berbentuk informasi karena fi'il madhi rodiya. Tapi secara maknanya adalah ad-du'a, doa. Maka cara mengartikannya semoga Allah meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda. Apa sabda Rasul? Innallaha ta'ala qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kalau Bang Karni bilangnya jangan Bang Karni berfirman, jangan. Bang Karni bersabda. Nabi atuh. Bukan bersabda juga, bukan. Ya, Bang Karni berkata, Bang Karni berbicara, masya Allah. Ya,
Iya, Bang Karni nyarios. Nah, kita tunggu pantunnya Bang Karni nanti, ya. Pantun janda cenanya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ada li waliyan." Barang siapa yang memusuhi waliku. Apa definisi wali? Siapa itu wali? Nah, ini bisa dilihat penjelasan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud wali adalah al-mu'min. Setiap orang yang beriman, fahuwa wali, dia adalah seorang wali. Berarti menurut definisi Imam Nawawi bahwa Bang Karni itu wali, betul ya? Karena kata Imam Nawawi, yang namanya wali adalah orang beriman. Bapak yang ada di depan saya semua ini walinya Allah. Ibu-ibu juga wali-wali Allah. Ya, wali itu punya karomah. Salah satu karomah wali adalah kasyaf. Bapak Ibu tahu kasyaf? Al-kashfu, jadi bisa mengetahui sesuatu yang tidak bisa diketahui orang biasa. Saya yakin ibu-ibu kasyaf semua. Ya, buktinya apa? Suami naruh duit di mana aja pasti tahu dia. Wali semua, Pak. Ahlul kasyaf semua, betul ya. Saya juga wali saya. Saya jadi wali tahun 2016. Ya, wali murid. Nikah 2015, 2016 beranak. Iya, lah emang naon bahasana, Bu? Iya, beranak. Punya alhamdulillah tahun 2016 saya jadi wali, ya. Sekarang saya sudah jadi wali tingkat 4. Karena anaknya 4. Doain Bu biar anak saya 18. Kan karunya pamajikan cena lah emang timanehna doang. Bapak Ibu yang ulah bahas geus ulah terus power sensor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jadi kata Imam Nawawi, yang dimaksud wali Allah adalah al-mu'min, yaitu orang beriman. Maka barang siapa yang memusuhi orang beriman, kata Allah, aku tabuh genderang perang untuknya. Artinya apa? Orang tersebut boleh diperangi, halal darahnya. Seperti siapa? Seperti Zionis yang ada di Palestina. Saudara kita di Palestina dibantai. Itu bukan perang, itu pembantaian. Amun perang mah proporsional, tentara lawan tentara, aing jeung sia, lalaki jeung lalaki, eta ngaranna apa? Perang. Yang terjadi di Palestina itu bukan tentara lawan tentara, tapi tentara lawan rakyat biasa. Makanya Israel itu bencong, Pak, gak berani sama tentara kita, beraninya sama rakyat biasa. Non muslim yang memerangi muslim, maka non muslim tersebut dinamakan kafir harbi. Kafir yang memerangi Islam, kafir yang halal darahnya, kafir yang halal kehormatannya, kafir yang halal hartanya. Eta ngaranna kafir naon, Bu? Kafir Jadi kalau di dalam fikih klasik, non muslim dibagi menjadi 4. Ada namanya kafir harbi, kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad. Kafir harbi adalah kafir yang memerangi seperti siapa? Zionis, Yahudi. Kafir dhimmi adalah kafir yang berada dalam perlindungan pemerintahan Islam dan mereka bayar pajak sama pemerintah Islam. Itu namanya kafir dhimmi. Kemudian kafir mu'ahad adalah kafir yang
melakukan perjanjian damai dengan pemerintah Islam. Yang terakhir kafir mustakman. Kafir mustakman adalah kafir yang minta perlindungan, minta pengamanan terhadap pemerintah muslim. Ini kira-kira kafir yang di Indonesia nih, lah si engko gitu kan, tatangga orang, Hindu, Buddha, kira-kira kafir naon tangharana di Indonesia? Kafir? Iya, di Indonesia kemungkinan kafirnya itu kafir mu'ahad. Kafir yang melakukan, atau jangan kita bilang kafir ya. Biar lebih ngenakin mereka aja sih sebetulnya. Non muslim yang melakukan perjanjian damai dengan muslim untuk hidup bersama, berdampingan, menjaga negara, menjaga bangsa, menjaga alam. Nah, ada perjanjian damai, kesepakatan hidup bersama, namanya kafir mu'ahad. Adapun turis-turis yang masuk ke Indonesia namanya kafir mustakman. Non-muslim yang minta jaminan keamanan dari pemerintah Islam. Ya. Nah, jadi seperti itu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Non-muslim yang memerangi muslim namanya kafir hukumnya halal darahnya, halal kehormatannya, halal hartanya. Sementara kafir yang tiga tadi, dhimmi, mu'ahad, mustakman, haram untuk kita ganggu, haram untuk kita sakiti, haram untuk kita lukai, apalagi membunuh dan mengambil harta mereka. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi kita punya tetangga si engko yang belum masuk Islam atau siapapun itu, tidak boleh kita ganggu. Wajib kita berakhlak baik kepada mereka semua. Sampai sini insya Allah paham ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau yang memerangi muslim adalah non-muslim, maka jelas al-haram bayyin wal halal bayyin wa bainahuma mushtabihatun. Zionis memerangi Palestina, jelas Zionisnya kafir harbi. Tapi yang bikin bingung adalah permusuhan sesama kaum muslim yang sekarang terjadi di Sudan. Sesama kaum muslimin saling membunuh. Sesama kaum muslimin saling tembak menembak. Sekarang kurban itu sudah kurban, bukan kurban. Korban. Naon bedana kurban jeung korban, Bu? Men korban perasaannya. Ibu sok korban perasaan tara? Sok nyeri hati tara? Ibu-ibu nyeri hati teh dijieun-jieun, Pak. Tatangga meuli kulkas anyar nyeri hati. Sok dijieun-jieun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Lalu bagaimana seorang muslim bermusuhan dengan muslim yang lainnya, saling membunuh? Maka Bapak Ibu perlu menyimak hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim saling bertemu dengan senjatanya, artinya saling berperang, saling membunuh, fal qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi, baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Kemudian sahabat bertanya, hadal qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Wahai Rasul, orang yang membunuh masuk neraka, kami faham. Kenapa? Karena dia pelakunya. Lalu bagaimana orang yang terbunuh bisa masuk neraka padahal dia korbannya? Kenapa korban bisa masuk neraka? Apa kata Rasul? Innahu kana harison ala qatli sahibihi. Wahai sahabatku, karena kalau tidak dia yang terbunuh, pasti dia yang membunuh.
Pilihannya cuma dua, jadi pelaku atau jadi korban. Karena dia memiliki niat untuk membunuh saudaranya sesama muslim, maka hukumnya sama, pukul rata. Baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Na'udzu. Makanya kita di Indonesia jangan sampai kepancing kalau ada provokasi adu FPI diprovokasi, diadu domba dengan PWI. Bu, naon FPI teh? Pak, PWI naon PWI? Iya, FPI yang bela habaib. Kemudian PWI yang bela Kiai Wali Songo. Diadu karena isu nasab, betul ya? Akhirnya apa? Akhirnya yang dikhawatirkan adalah pertempuran fisik sehingga menyebabkan jatuhnya korban. Maka kalau seandainya dua kaum muslimin mereka berperang, salah satu jadi korban, maka baik pelaku atau korban dua-duanya masuk neraka. Tuh. Ya, makanya jangan sampai ini terjadi di kita. Mun rek musuhan saling moyokan, geus main poyokan lah. Sia goreng lah, komo di sia. Goreng hideung ceking. Ya. Saya bersyukur salafi di Indonesia. Tahu salafi ya Bapak Ibu? Salafi kan suka ngatain NU ya. Amalan orang NU, kunut bid'ah, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, banyak yang bid'ah menurut salafi. Saya bersyukur salafi Indonesia ini bandelnya cuman mulutnya doang, cuman sering ngatain doang. Kalau salafi Yaman, wah ekstrim itu Pak. Ya, banyak guru-guru saya di Hadramaut itu yang dibunuh oleh orang-orang yang ngaku salafi, mungkin kita bilang oknum juga ya. Jadi saya punya guru banyak didatangin orang, biasa minta air gitu ya. Kayak di Indonesia kita datang ke kiai. Kan menurut mereka minta air ke kiai, datang ke kiai, ke ulama, syirik, menduakan Allah. Akhirnya ada salah satu oknum salafi pakai baju di dalamnya bom. Setelah datang ke guru saya, salaman, langsung dia meledakkan diri. Jeung maneh-maneh napae? Bukan guru saya saja, jeung maneh-maneh napae? Kenapa dia bisa sampai nekat seperti itu? Karena dia berkeyakinan itu adalah jihad. Kira-kira pemahaman koskiu bahaya tuh? Bahaya. Ya, karena ini doktrin agama, Pak. Ini lebih bahaya daripada cuma sekedar doktrin dunia, doktrin pangkat, harta, jabatan, wanita, nggak ada apa-apanya dibandingkan doktrin agama. Ngedoktrin agama gampang Pak. Ada orang ahli maksiat kita panggil, kita nasehatin, kita bilang, kamu mau nggak masuk surga? Caranya gampang, tinggal kamu berjihad di jalan Allah. Bagaimana cara jihadnya? Nih, rompi bom, jaket bom, pergi ke Bali. Di Bali kan loba sumur. Sumurnya, sumur teh Bu? Susu jemur. Tinggal didoktrin itu orang ya. Di sana adalah tempat maksiat, kita harus menghilangkan maksiat. Salah satu cara menghilangkan maksiat adalah dengan cara meledakkan diri. Itu disebut dengan bom jihad. Gampang didoktrin teh jelema anu karek wau ka agama mah. Akhirnya pada berangkat ke Bali kemana, meledakkan diri dan lain sebagainya. Jadi doktrin agama itu lebih gampang Bapak Ibu. Ya, itu yang dikhawatirkan hal-hal seperti itu terjadi di luar itu. Salafi kayak gitu. Cuman di Indonesia alhamdulillah yang nakal mulutnya doang. Saya dibilang fitnah lagi, ntar video menyebar, dipotong. Fitnah terhadap ahlus sunnah. Naon sih.
Cuman perlu saya disclaimer juga ya Bapak Ibu, Salafi ahli sunnah juga loh. Ya. Cuman nggak pakai jamaah. Kalau kita kan NU ahlus sunnah wal, kalau Salafi ahlu sunnah tapi nggak pakai jamaah. Ya, ahlu sunnah tanpa jamaah. Kenapa begitu? Karena secara metodologi orang Salafi itu mereka memiliki ulama. Siapa ulamanya? Yaitu Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau adalah ahli hadis, mujaddid dari madhab Ad-Dhahiri yang dirintis oleh Imam Daud Ad-Dhahiri. Ahli hadis, termasuk ahlus sunnah juga. Cuman kalau NU secara metodologi istinbat hukumnya ke 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Quran, sunnah, ijma, dan qiyas, pakai akal. Kalau orang Salafi nggak mau berhukum pakai akal, harus ada nas, harus ada teks. Makanya pendekatan-pendekatan dan metodologi mereka itu kurang dalam memahami Quran dan sunnah. Jadi mereka itu metodenya begini Pak, kalau mau nanya dalil, mana Qurannya, mana hadisnya. Kalau kita enggak, bagaimana metode istinbatnya, bagaimana cara menggali hukumnya. Jadi kita itu lebih ke cara, kalau mereka lebih ke nas, teks, tulisannya. Ya, makanya orang Salafi itu ketat dalam hukum, banyak yang diharamkan, banyak yang tidak boleh. Ahlus sunnah yang ketat. Kalau kita ahlus sunnah yang moderat. Nah, ada yang ketat, ada yang moderat. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Intinya di Indonesia ini jangan sampai kita mau diadu domba. FPI-nya, PWI-nya, NU-nya, Muhammadiyah-nya, Salafi-nya, baik adu domba atas nama nasionalisme, atas nama agama, atas nama mazhab, atas nama partai, atas nama Bang Karni. Ibu-ibu jangan mau diadu domba ya, ntar berebutan Bang Karni lagi. Bang Karni milikku gitu. Gak saya boga cenah. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itu makna yang pertama, wali maknanya adalah mukmin, orang beriman. Kemudian makna wali yang kedua, kalau tadi namanya makna umum, sekarang makna khusus. Apa makna wali secara khusus? Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani di dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah Syarah Hadis Arba'in Nawawiyah. Wal wali, kata beliau, huwal arifu bima yajibu lillah wa ma yajuzu wa ma yastahilu al-muwadhib ala ta'at al-mujtanib lil ma'asi al-mu'rid anit tawaggul fil ladzatil mubahah kat tawassu'i fi ladhidhil ma'akil wal masyarib wal malabis daiman fala yakunul waliyu illa aliman. Jadi Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani menyebutkan ciri-ciri walinya Allah. Bagaimana ciri-ciri wali Allah? Pertama, dia itu al-arif billah, orang yang sudah mengenal sifat-sifat Allah. Sifat wajib bagi Allah, tahu. Sifat mustahilnya, tahu. Sifat jaiznya, tahu. Kemudian setelah mengenal Allah, dia pun akan menjalankan perintah-perintah Allah. Bukan cuman yang wajib, tapi yang sunnah dia istiqomah laksanakan. Bukan cuman ibadah zahir, tapi ibadahnya sampai ibadah batin. Hatena bersih, teboga ka geuleuh ka batur, ka kesel, ujub, ria, takabur, dan lain sebagainya. Dengan dunia sudah talak 3, ya. Artinya apa? Artinya ambisinya itu bukan dunia, tapi ambisinya adalah Allah. Nah, itulah ciri-ciri wali Allah. Dan yang terakhir, ciri wali Allah adalah fala yakunul waliyu illa aliman.
Tidaklah seseorang diangkat menjadi wali Allah melainkan orang tersebut adalah orang alim. Karena tidak mungkin Allah mengangkat wali dari orang-orang bodoh terhadap ajaran agama. Wali nggak mungkin nggak bisa baca Quran. Wali nggak mungkin nggak tahu hukum-hukum Allah. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah belajar ilmu syariat, kenal dengan sifat-sifat Allah, tahu hukum-hukum Allah. Setelah itu baru kalau cukup syarat Allah angkat dia secara spiritual menjadi wali Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, cuman nyaritakeun wawalian di zaman ayeuna teh sok bara ringung. Ayeuna mah jelema sakti saeutik ge geus ngaku jadi walinya. Betul. Nu lebih parahna masyarakat sok percaya deui. Aduh, tibang jelema tukang ngobatan. Ya, ngaku jadi wali mun karuat percaya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Yang namanya wali dan dukun sekarang itu 11-12. Dukun ya sakti, wali juga sakti. Maka jangan sampai salah memilih. Bagaimana cara kita membedakan antara wali dan dukun, karomah dan istidraj? Cara membedakannya seperti yang disebutkan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Lau nadhartum ila rajulin u'tiya minal karomat. Apabila kalian melihat seseorang yang memiliki karomah, hatta tarabba'a fil hawa, seperti misalkan terbang. Jadi ini orang bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa nyembuhin orang sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Jadi banyak sekali keistimewaan yang dia miliki. Kalau kita melihat orang seperti itu, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, fala taqtadu bih, jangan tergesa-gesa untuk langsung mengikutinya. Ulah langsung cium tangan bulak-balik, dipeluk cipika-cipiki, ciuman tonggongna, diusapan boolna, berkah. Bool wali. Jangan tergesa-gesa untuk langsung mengikutinya, menjadi pengikutnya. Hatta tanzuru kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi wa hifzil hudud wa adabis syariah. Sehingga kalian melihat bagaimana perlakuannya terhadap syariat. Jadi kalau orang tersebut menghormati syariat, dia tetap sholat, dia menjalankan perintah-perintah Allah, akhlaknya bagus, maka dapat dipastikan orang tersebut adalah waliyun min auliya illah, wali Allah. Itu namanya karomah, kelebihan yang Allah berikan kepada orang Tapi kalau kita lihat ya syariatnya nggak bener, maca Quran nggak atuh, menibalelol. Tapi sakti, tapi bisa nyembuhin orang, tapi bisa terbang. Sebelum terbang beli tiket dulu. Saru atuh mun kitu mah orang bisa hiber. Nah, kalau tidak sesuai dengan syariat, maka orang tersebut apa yang nampak dari dirinya bukan karomah, tapi istidraj. Ya, merupakan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan agar dia semakin jauh dari Allah. Nah, jadi membedakannya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menjelma sakti ulah langsung kabita. Ieu mah jelma sakti rame didatangan langsung pipilun, aing hayang datang. Minta doa, sugan we gusuran 2M. Sugan we usaha lancar, dunia mulu dah pikiranna. Maka kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, jangan tergesa-gesa untuk datang menemuinya, untuk minta doa darinya, minta sesuatu darinya, karena bisa jadi itu bukan karomah, melainkan istidraj. Bisa jadi dia bukan orang soleh, melainkan
dukun. Maka periksa dulu bagaimana syariatnya, akhlaknya, pengetahuannya tentang agama. Karena begini Bapak Ibu, ya. Sebetulnya orang-orang yang sekarang itu ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku wali, dulunya itu memang orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Saya contohkan, di Pasir Koji ada orang Masya Allah sakti, ya. Jadi kalau orang sakit, dokter tidak bisa menangani, datang ke dia, dikasih air, diajak zikir, sembuh, Pak. Ya, sakti itu orang, Masya Allah. Bukan cuma 1-2 orang yang sembuh, banyak yang usahanya seret datang ke dia, maju dan lain sebagainya. Itu kan kelebihan ya. Tapi karena dia terbuai dengan kelebihannya, sekarang akhirnya apa? Akhirnya orangnya nggak sholat. Kunaon teu sholat, ya geus kataekan, geus jadi wali cenah. Ahli tauhid, ahli ma'rifat. Sebetulnya bukan ahli ma'rifat, ahli ma'repot. Ya. Jadi seperti itu, ngaku wali sekarang. Kenapa? Karena terbuai dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Begitu pula orang-orang yang sekarang ngaku nabi, ngaku yang aneh-aneh, memang pada dasarnya adalah orang yang memiliki kelebihan. Tapi kemudian dia terbuai dengan kelebihannya. Ustadz-ustadz juga banyak yang begitu. Sekarang ustadz banyak yang takabur, begini begitu, karena memang di awal Allah kasih kelebihan, Pak. Kelebihannya bentuk apa saja, bentuk usahanya selalu lancar, ininya itu dan lain sebagainya, doa dikabul, Fatihah 20 juta. Nyaho teu berita viral, 1 Fatihah 20 juta. Ih, ibu-ibu mah teu nyahoan, da sok nyawa HP ge. Ih, najis aing. Cek ye mutar dah, lain cek saya. Ih, najis aing cenah. Ibu mah resepen banget ke mutar. Ngoraan ge saya tuh. Jadi seperti itu, ya, terbuai oleh pujian. Kemudian ilmu tauhidnya, ilmu ma'rifatnya kurang. Akhirnya apa? Akhirnya ya soro masoro. Akhirnya jadi yang ngaku aneh-aneh, ngaku sering didatangin Rasul, ngaku sering begini, sering begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ngelihat orang yang aneh-aneh, ngaku nabi, ngaku wali, ngaku begini, begitu, dan lain sebagainya, banyak yang dibanggakan dari diri dia. Memang dulu di awal-awal dirinya itu muncul banyak keistimewaan yang Allah berikan. Tapi kemudian setan menjadikan hal tersebut sebagai alat untuk memperdaya dirinya. Makanya sekarang Bapak Ibu yang punya kelebihan apapun ya, apapun, jangan sampai terbuai dengan kelebihan tersebut, langsung belajar ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf yang bisa untuk ngerem, yang bisa menyelamatkan kita dari bisikan-bisikan dan tipu daya setan. Jadi di ilmu tasawuf teh diberi nyaho, ye tipu daya setan teh pelebah dia, cara ngobatana kieu, tah di ilmu tasawuf diajarkeunna. Jelema nu teu belajar ilmu tasawuf biasana, Masya Allah, ya. Emang punya kelebihan, betul. Dianugerahkan oleh Allah jadi manusia yang beda dari orang lain, betul. Cuman ingat, tipu daya setan dan lain sebagainya itu lebih bahaya daripada kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita, ya. Setan jadikan kelebihan itu untuk menyesatkan batiniah kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Man adali waliyan faqad adantu birharbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku tabuhkan genderang perang untuk orang tersebut.
Itu saja, walaupun hadisnya belum sempurna kita jelaskan, tapi kita sudahi karena waktu sudah jam 8.